Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pemirsa Klavos Sukacita, di mana saja berada. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Ayub pasal 37, kita akan baca ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-24. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Tuhan menuntun kami, baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, tetapi juga pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Agar di dalam kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya baik, Ayub pasal 37 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti Dia, menyusun awan menjadi cakrawala keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Ayub pasal 37 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-24. Tema yang diberikan kepada kita yaitu Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Nah, kita dapat melihat dan menikmati banyak keindahan, keunikan, dan hal-hal yang menakjubkan pada alam semesta ini. Bersama dengan itu, alam semesta ini pun kita dapat melihat, mendengar, dan mengalami banyak hal yang sungguh luar biasa, bahwa Allah senantiasa menata seluruh ciptaannya dengan segala baik. Nah, disitulah kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam seluruh ciptaannya. Bahkan tidak sampai di situ saja Allah berkarya, tapi Allah terus berkarya untuk menata segala ciptaannya di muka bumi ini, agar semuanya tertata dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita ya dalam melihat, mempergunakan, dan mengelola hasil ciptaan Allah itu? Nah,
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan kita di hari ini, di mana kita melihat sahabat dari Ayub, ya, yang bernama Elihu, ya, ia datang kepada Ayub untuk memberikan pesan-pesan firman Tuhan kepada Ayub, bahwa ada dua hal penting dari bagian firman Tuhan ini yang hendak disampaikan oleh Elihu kepada Ayub. Nah, kita melihat bahwa bagian yang pertama, di mana Elihu mengajak Ayub untuk menyadari dan mengingat akan keagungan dan kedahsyatan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta. Nah, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dalam seluruh penderitaan dan keluhan yang dialami oleh Ayub, baiklah Ayub mendengar dan memperhatikan keajaiban-keajaiban Tuhan pada alam semesta. Nah, sehingga lewat dia melihat keajaiban-keajaiban ini dapat memberikan kekuatan kepada dia, kepada Ayub, untuk menghadapi penderitaannya ini, bahwa sesungguhnya dari melihat ciptaan ini, Ayub belajar untuk mengingat akan Allah dan tidak dapat menggugat Allah untuk apa yang dia alami atau dia protes terhadap Allah. Hal yang kedua yaitu Elia mau memberikan pemahaman kepada Ayub bahwa di sini Allah itu seperti gelap dan terang. Artinya bahwa manusia itu terbatas dan tidak dapat memandang Allah, sedangkan Allah yang Maha Kuasa itu dapat memandang setiap manusia. Bahwa sesungguhnya manusia ini berada dalam posisi gelap itu, dan bagaimana upaya Allah untuk mengangkat manusia ke dalam terang itu. Nah, Allah yang Maha Kuasa, bahwa dalam seluruh ciptaannya telah mengerjakan segala sesuatu untuk manusia, agar mengangkat manusia dari ketidakberdayaan itu, dari kegelapan itu kepada terang. Nah, disitulah kebaikan Allah. Sehingga melalui pesan Elihu ini, Ayub dapat melihat bahwa sesungguhnya Allah tidak membiarkan dia di dalam seluruh penderitaannya, tetapi Allah terus bekerja untuk bagaimana Ayub tetap menjadi sabar dan kuat dan percaya bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, dari bagian pesan Elihu ini kita belajar dua hal penting, Bapak, Ibu, Saudara. Bahwa sesungguhnya ketika kita melihat alam semesta ini, bahwa sesungguhnya ini adalah karya Allah yang luar biasa, yang tidak dapat dikerjakan oleh tangan manusia. Kita melihat begitu banyak keindahan, keajaiban, keelokan, dan berbagai-bagai pemandangan yang menakjubkan di dunia ini. Tentu semua itu akan membuat orang menjadi merasa nyaman, menjadi merasa tenang, dan lain sebagainya. Nah, tapi persoalannya, sampai sejauh mana hal-hal yang baik yang diciptakan Allah ini tetap dipertahankan oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara, bukan saja alam semesta, alam menata dia lebih indah, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan saya juga, kita ditata oleh Allah untuk satu kehidupan yang lebih baik. Sehingga di dalamnya bagaimana kita mempertahankan hidup ini secara baik di tengah berbagai tantangan, pencobaan, sakit, penyakit, bahkan penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh bangun di pagi hari, menikmati hidup yang baru,
bahwa itu tanda wujud kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Dia senantiasa mau menolong kita, menolong Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun keadaan kita, Allah Maha Pengetahui di dalam seluruh kehidupan, di dalam kegelapan hidup yang kita jalani. Allah Maha tahu, dan Allah mau bekerja untuk mengangkat kita dari kegelapan kepada terang, supaya di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam apapun keadaan kita, kita tetap memahami bahwa sesungguhnya Allah begitu mengasihi kita. Di dalam karya ciptaannya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa melihat itu dalam bencana alam yang silih berganti. Bahkan akibat kelalaian manusia, kita diperhadapkan dengan berbagai hal. Banjir misalnya, dan oleh rusaknya alam. Nah, ini semua terjadi di hadapan kita karena ketidaktaatan kita kepada Allah di dalam menjaga alam ciptaan ini. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam kegagalan kita yang hidup di dalam kegelapan, Allah tidak mau meninggalkan kita. Mari kita menata seluruh hidup ini, menata alam ciptaan Tuhan ini untuk kembali menjadi baik, agar di dalamnya kita hidup secara baik di dalam segala aktivitas yang kita jalani hari lepas hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap kita ada untuk menjaga seluruh ciptaan Allah, termasuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, dan saya. Kita menjaga supaya di dalamnya kekuatan, harapan tetap Tuhan beri bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan Allah di tengah-tengah dunia ini dalam segala baik untuk kehidupan kami, termasuk kami anak-anak-Nya, diciptakan untuk melakukan kebaikan. Roh Kudus Tuhan menolong kami agar di dalamnya kami tetap kuat dan sabar menjalani seluruh hidup ini di tengah-tengah berbagai gumul, tantangan, persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah terus menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, pemirsa Klavo Sukacita yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini, diberkati mereka senantiasa di dalam seluruh kehidupan mereka. Berkati kru channel Klavo Sukacita dalam seluruh tugas tanggung jawab penyiaran firman-Mu melalui channel ini. Manajemen IMAS Hotel kami taruh dalam tangan kasih Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh diizinkan untuk mengambil gambar di IMAS Hotel ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah berbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.